Pada tahun 1975 di Puerto Rico, seorang peternak melihat sebagian besar kambingnya tergeletak tak bernyawa di tanah. Dia mendekat dan melihat bahwa hewan-hewan itu kaku dan memiliki bekas tusukan di leher mereka. Kambing bukanlah satu-satunya hewan yang terluka. Banyak babi, sapi, dan angsa yang kehilangan nyawa mereka juga. Mereka semua memiliki bekas gigitan yang sama di leher mereka dan semua telah kehabisan cairan vital. Penduduk setempat segera mengambil kesimpulan dan menyalahkan anjing, dan pihak berwenang tidak mau repot-repot melakukan investigasi yang lebih baik dan hanya mengatakan bahwa anjing-anjinglah yang melakukannya tanpa mencari bukti. Tapi beberapa hari kemudian, lebih banyak lagi hewan yang ditemukan sudah mati. Di antara mereka ada seekor sapi yang tubuhnya benar-benar terkoyak dan memiliki banyak goresan di kepalanya. Peternak di sebelahnya melaporkan bahwa ayam-ayamnya telah dihancurkan oleh sesuatu. Hanya dalam beberapa minggu, makhluk itu telah merenggut nyawa 90 hewan ternak. Setelah beberapa waktu, peternak lain mengatakan bahwa 10 kambingnya telah dihisap darahnya, 7 ekor terluka, dan 11 ekor hilang. Kali ini pihak berwenang tidak membuang waktu dan memulai perburuan monster tersebut, tetapi mereka tidak berhasil menemukan pelakunya. Insiden ini dimuat di seluruh surat kabar lokal dan monster tersebut diberi nama vampir Moka. Insiden ini menarik perhatian Komisi Pertanian dan ilmuwan Juan Rivero ditugaskan untuk memecahkan misteri dunia lain ini. Tersangka pertamanya adalah seekor boa Puerto Rico. Ular yang tidak berbisa ini dapat tumbuh hingga lebih dari 2 meter. Tapi makanannya hanya terdiri dari mangsa kecil. Ular ini juga sangat pemalu terhadap manusia dan hewan lainnya. Ular ini menghindari makhluk yang lebih besar dengan segala cara. Kamu lebih sering melihat ikan memanjat pohon daripada boa ini yang memangsa seekor sapi utuh. Di dekat TKP, sebuah gua besar ditemukan. Kita semua tahu bahwa makhluk aneh suka tinggal di gua yang gelap dan dingin. Di dalam gua, mereka menemukan beberapa kelelawar yang tampak menyeramkan. Seperti yang telah kita lihat di film-film, kelelawar bisa berubah menjadi vampir, jadi mereka pasti pelakunya. Tapi kelelawar-kelelawar itu tak bersalah. Makanan favorit mereka bukanlah sapi atau kambing, makanan mereka adalah buah ara. Mereka adalah kelelawar pemakan buah yang damai dan tidak peduli dengan hewan. Sekali lagi, peneliti menemukan jalan buntu. Tiba-tiba semua teror itu berhenti pada bulan Juli 1975. Sepertinya makhluk itu telah lenyap begitu saja, tetapi tidak lama. 2 dekade kemudian, 100 km dari lokasi sebelumnya, lebih banyak hewan ditemukan. Seorang dokter hewan setempat memeriksanya. Dia sangat terkejut ketika menemukan bahwa setiap hewan memiliki 2 lubang yang potongannya sangat pas yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Hewan-hewan itu mengalami anemia dan tampak seperti baru saja mati. Sepertinya makanan favorit makhluk itu adalah kambing. Itulah sebabnya dia mendapatkan nama terkenal yang kita semua pernah dengar, Chupacabra, yang berarti penghisap kambing. Anjing, ayam, kelinci, dan hewan lainnya juga tidak luput dari daftar menu. Dalam waktu singkat, Chupacabra telah memangsa 1000 hewan ternak. Sekarang hewan ini sudah memiliki nama, tapi orang-orang masih tidak tahu seperti apa rupa Chupacabra. Itu sangat menakutkan. Di Canovanas, Madeline dan ibunya melaporkan telah melihat makhluk aneh yang mungkin saja adalah Chupacabra. Mereka mengatakan bahwa makhluk itu berjalan dengan 2 kaki seperti manusia dan menyerupai kanguru. Mereka menyebutkan bahwa monster tersebut juga memiliki paku di punggung, tidak memiliki telinga, mata besar berwarna gelap, dan 2 lubang untuk hidung. Monster itu memiliki 2 lengan dengan 3 jari. Chupacabra tampaknya menyukai rumah Madeline karena suami dan rekan kerjanya menemukannya di garasi. Mereka mencoba untuk menangkapnya tetapi tidak berhasil. Madeline kemudian menggambar sketsa yang mendetail. Banyak orang yang melihat sketsa tersebut dan melaporkan telah melihat makhluk yang serupa. Mereka mengklaim bahwa makhluk itu memiliki kaki dan sayap yang kuat dan berbau seperti belerang. Tapi jangan sepenuhnya mempercayai deskripsi ini ya. Jika memang benar, pasti sudah ada di seluruh berita. Tapi tetap saja, kamu harus ingat deskripsi ini akan menjadi penting nanti dalam cerita ini.
Pada tahun 1976 di sebuah acara bincang-bincang, mereka membicarakan tentang Chupacabra dan acara tersebut dengan cepat menjadi viral. Tak lama kemudian orang-orang mulai melaporkan telah melihat makhluk serupa di Florida dan Meksiko. Banyak yang mengatakan bahwa cerita-cerita itu seperti rodeo unicorn, mereka benar-benar mengada-ngada. Di Meksiko, 2 orang peneliti yang skeptis, Patricia dan Mario, memasang perangkap di sekitar peternakan di mana Chupacabra diduga pernah terlihat. Mereka menangkap beberapa hewan dalam perangkap mereka, tetapi tidak ada tanda-tanda dari si pengisap kambing. Mereka hanya menangkap anjing liar, dan polisi menyatakan bahwa Chupacabra hanyalah seekor anjing liar, bukan makhluk mitos. Tetap saja dalam 5 tahun berikutnya, ada penampakan Chupacabra di seluruh dunia. Pada tanggal 30 Agustus tahun 2000, seorang peternak dari Nicaragua menemukan 25 dombanya serta 35 domba tetangganya terluka. Jadi dia memutuskan untuk menangani masalah ini dengan tangannya sendiri. Suatu malam dia dengan sabar menunggu di malam yang gelap gulita sampai makhluk itu muncul. Tiba-tiba dari sudut matanya, dia melihat sesuatu dan berhasil memukulnya. Makhluk itu pun mati. Akhirnya mereka memiliki bukti bahwa Chupacabra bukan hanya dongeng, itu sesuatu yang nyata. Kemudian Chupacabra itu diperiksa oleh dokter hewan. Dokter hewan itu terkejut karena dia tidak tahu makhluk apa itu. Ingat deskripsi Madeline? Nah, dokter hewan menggambarkan hewan itu secara berbeda, tapi ceritanya ternyata lebih masuk akal. Chupacabra ini memiliki gigi yang besar, cakar raksasa, mata kehijauan, kulit seperti kelelawar, dan jambul yang mencuat dari punggungnya. Dokter hewan menyimpulkan bahwa hewan itu adalah sejenis hibrida. Mereka mengira itu adalah persilangan antara serigala dan buaya, tapi kedengarannya berlebihan dan sulit dipercaya. Kita semua tahu bahwa perpaduan seperti itu tidak mungkin terjadi. Kemudian mereka melakukan beberapa tes pada bangkai hewan tersebut di sebuah universitas di Nicaragua dan hasilnya tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Hewan itu adalah seekor anjing liar yang mengidap kudis. Kudis adalah penyakit kulit gatal yang menyebabkan anjing kehilangan bulu. Penyakit ini juga sangat menular. Ketika seekor anjing terkena kudis, kulitnya menjadi bersisik dan berkerut. Ketika mereka mengembalikan bangkai tersebut, sang petani menyadari bahwa itu bukan Chupacabra miliknya. 7 tahun kemudian, bangkai lainnya ditemukan di Texas. Phyllis Canning kembali ke peternakannya dan menyadari bahwa beberapa ayamnya telah mati. Semuanya tampak anemia. Kemudian dia melihat makhluk yang tampak seperti coyote yang tidak memiliki rambut. Lebih banyak lagi hewan peliharaannya yang terluka, jadi dia harus memasang kamera di peternakannya. Tapi sayangnya, seperti biasa dia tidak berhasil merekam apapun. Secara mengejutkan, dia mendapat telepon dari seorang peternak lokal yang telah menemukan Chupacabra yang tertabrak mobil. Kemudian bangkai lainnya ditemukan lebih dekat ke ladangnya. Dia mengambil beberapa foto hewan tersebut dan tak lama kemudian foto-foto tersebut tersebar di internet. Phyllis penasaran dan mengirimkan 5 sampel DNA ke 5 universitas yang berbeda. Hasilnya tidak ada satupun yang cocok dengan hewan yang ada di arsip. Para peneliti tidak tahu apa itu, tapi itu bukan anjing. Phyllis masih memiliki 1 hewan di dalam lemari pendingin dan spesimen taksidermi di rumahnya. Ada banyak teori tentang Chupacabra. Beberapa orang mengklaim bahwa hewan ini adalah monyet hasil rekayasa genetika yang lolos dari laboratorium. Yang lain menyatakan bahwa itu adalah makhluk misterius dari dunia lain. Hipotesis yang paling konsisten adalah bahwa Chupacabra campuran antara serigala Meksiko dan coyote yang mengidap kudis. Sekarang apakah kamu ingat bahwa Phyllis mengatakan dia telah mengirimkan sampel ke 5 universitas dan tidak ada yang cocok? Ternyata dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Di salah satu universitas, mereka menemukan bahwa hewan tersebut merupakan campuran antara coyote dan serigala Meksiko dan mengidap kudis. Hewan yang mengidap kudis menjadi lemah dan kemungkinan besar akan mencoba memburu hewan ternak untuk bertahan hidup. Orang-orang ketika melihat sesuatu yang tidak mereka ketahui cenderung melebih-lebihkan. Itulah sebabnya semua saksi mata mendeskripsikan hewan itu secara berbeda.